Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kali ini kita ketemu lagi masih bersama saya, Kak Ajay, dan juga Bejo Salsabila. Alhamdulillah ketemu meneh. Sama siapa, Jo? Ya sama Kak Ajay. Sama siapa lagi? Tuh teman-teman, udah pada mandi belum? Yo sudah, kemarin udah diingetin. Insya Allah sekarang sudah mandi. Hari ini enaknya kita ngapain? Yo, kita cerita lagi, berbagi kebaikan bersama teman-teman. Kak Ajay emang udah nyiapin? Udah no, masa mau cerita belum nyiapin. Materi harus sudah disiapkan. Tenane. Ya tenang no, masa enggak, harus disiapin. Kali ini adik-adikku, anak-anakku semuanya, Kak Ajay akan menyampaikan tentang puasa dan juga cinta Al-Quran. Mantap ini. Berarti Kak Ajay puasa? Ya puasa, ini kan masih Ramadan, masih di awal-awal, masih di 10 hari pertama. Lah kamu puasa nggak, Jo? Kemarin kan udah bilang. Maksudnya? Ya puasa. Sampai sehari penuh atau hanya beduk? Kemarin awal-awal bisa penuh. Lah kok hari ini? Belum tahu nanti, kalau nggak kuat ya Kak. Maksudnya buka? Ya batal. Oh ya jangan no, tetap latihan no. Teman-teman aja kelas 2 ada yang bisa full loh, sampai maghrib. Contohnya siapa? Ada temanmu namanya Aji. Itu kan temanku. Iya po? Iya, satu kelas. Oh kamu tahu? Tahu, cuman belum tahu kalau dia tuh ternyata udah full. Udah, kemarin itu dia puasa dengan baik, sungguh-sungguh, dan ketika siang ternyata dia tidak bisa tidur. Nah terus? Nah tetap dia beraktivitas. Nah pada saat buka, habis buka ngantuk. Iya toh? Iya, tapi nggak apa-apa, namanya sudah berusaha untuk berpuasa. Nah Jo, dengan adik-adikku semuanya, teman-teman, puasa kita harus tahu apa yang menjadi sahnya, apa yang menjadi rukunnya puasa. Memang ada apa Kak Ajay? Ada itu. Lah ya apa? Iya, tanya ini tak jawab. Rukun puasa kita harus tahu. Apa Kak Ajay? Ya baru tak jelasin, dengerin dulu. Kamu tuh udah nggak sabar. Lah nggak sabar Kak Ajay itu loh. Ya apa? Ya ini kamu ketanya. Malah ganti tanya. Oh iya ding. Rukun puasa ada 2, teman-teman. Apa? 1, rukun puasa adalah niat. Oh niat. Niatnya gimana? Niatnya kamu harus tahu, Jo. Ya aku udah inget toh. Apa kalau kamu inget? Niat puasa. Lah ya apa niatnya? Niat puasa. Ya niatnya apa? Ya itu niat puasa. Maksudnya itu harus ada lafalnya, Jo. Nggak hanya niat-niat aja. Lah kalau nggak hafal? Boleh ditulis. Oh berarti tak tulis ya? Ya ditulis, teman-teman juga boleh nulis. Bahkan dibaca juga boleh niatnya. Tetapi sesungguhnya niat itu dilafalkan dalam hati. Tidak harus diucapkan dengan lisan, tapi di hati sudah boleh. Tapi harus tahu yang dilafalkan di hati itu apa. Maka ini saya sampaikan. Niat puasa. Nawaitu saumagodin an adai fardi syahri Ramadana hadihi sanati fardul lillahi ta'ala. Bisa aku Kak Ajay. Kok bisa? Kan sering denger. Kapan? Itu loh saat di sholat tarawih. Masuk sholat tarawih baca niat? Maksudnya setelah sholat itu ada yang dibaca. Oh bareng-bareng. Makanya aku jadi bisa. Oh coba kamu Jo, niat puasa. Oke siap. Yang bener loh Jo. Iya. Tenan loh. Iya yang ora tenanan dosa. Oh ya wes, niat puasa yang bener Jo. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu. Terus? Sawagotin. Terus? An adai. Wah pinter ya kamu Jo. Pinter nak baca gitu loh. Allah, lanjutin. An adai fardi syahri Ramadana hadihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Bener toh? Iya bener oh, kamu memang pinter oh. Karena sudah sering mendengar dan di saat habis sholat tarawih selalu dibaca. Iya makanya aku bisa. Kak Ajay, Apa? kalau ada temen yang belum hafal niatnya gimana? Ya sebetulnya niat itu tidak harus pakai bahasa Arab. Bahasa Indonesia boleh? Boleh. Jawa? Boleh. Inggris? Boleh. Arab? Boleh. Nah tadi kan Arab. Lah iya kamu tanya lagi, atas itu Arab. Kalau Inggris, Kak Ajay bisa? Wah nah itu nggak bisa, Kak Ajay itu TOEFL aja nggak lulus kok. Kalau kamu bisa? Aku ya bisa loh. Tenan, pakai bahasa Inggris loh ya. Iya loh. Coba. Niat bahasa Inggris. Loh niatnya piye malah niat bahasa Inggris?
Raiso. Aku yang belum belajar kok. Ya udah, pokoknya niat pakai bahasa Arab. Kalau nggak bisa boleh pakai bahasa Indonesia. Saya berniat puasa Ramadan hari esok di tahun ini karena Allah. Boleh itu, Jo? Oh, boleh toh. Kalau Jawa? Ya boleh juga pakai bahasa Jawa. Jo, rukun yang kedua. Apa itu? Yang kedua itu setelah kita berniat, dan berniatnya harus di malam hari. Tidak boleh kita niat puasa Ramadan kok di pagi hari, nggak boleh. Misalnya kita akan puasa hari ini, maka tadi malam kita harus sudah berniat. Karena memang waktu puasa itu dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka rukun puasa yang kedua adalah menahan diri. Menahan diri? Dari yang membatalkan puasa. Lah yang batalin puasa apa? Yo banyak. Di antaranya? Coba sekarang Kak C tanya sama dirimu, tahu nggak? Ya aku ada yang tahu, ada yang enggak. Yang kamu tahu? Yang membatalin puasa. Apa? Ngentut. Enggak. Ngentut tak batalin puasa, itu batalin wudhu. Kleru tau? Kleru. Yang batalin puasa itu makan minum dengan sengaja. Nah kalau lupa? Nek lupa nggak batal. Wah, kesempatan nih. Apa maksudnya kesempatan? Nanti tahu aku pulang sekolah. Ngapain? Mau pura-pura lupa. Sama siapa? Ya sama ibu. Terus? Ya aku pura-pura lupa terus makan. Lah kenapa kok gitu? Ya biar nggak batal puasanya. Loh, kalau pura-pura ya tetap batal. Tak kirain boleh ya? Ya nggak boleh no. Itu yang lupa beneran boleh dan tidak batal. Ketika misalkan kita pulang sekolah nih, haus, tiba-tiba lupa, bener-bener lupa, langsung menuju ke dapur, ambil air minum 1 gelas. Tiba-tiba setelah minum 1 gelas baru ingat, aku tadi kayaknya puasa ya. Itu puasanya tidak batal. Lah kalau menyengaja minum, sudah tahu kalau puasa kok minum, maka batal itu. Kalau ngentut nggak batal? Enggak, ngentut itu hanya membatalkan wudhu hadas kecil. Apalagi Jo yang batalin puasa? Tahu aku. Apa? Tahu aku. Lah ya apa? Yang ngentut salah loh ya, bukan ngentut. Ya. Yang batalin puasa adalah ngomong jelek. Itu juga nggak batalin puasa, Jo. Lah terus kata kok nggak boleh kalau kita puasa ngomong jelek? Nggak boleh, itu mengurangi pahala. Puasanya tetap sah, dia tidak batal, tapi pahalanya terkurangi. Berarti kalau kita puasa ngomong yang baik-baik. Iya, yang batalin puasa lagi itu adalah hilang ingatan. Maksudnya? Gila. Berarti orang gila itu nggak puasa? Ya nggak puasa, namanya juga gila, dia nggak punya ingatan. Nah kalau dia hilang ingatannya pada waktu siang? Ya pada saat siang itu dia hilang ingatan, maka puasanya menjadi batal. Contohnya apa Kak Jay? Ini loh, kita misalnya ada orang yang pingsan, hilang ingatannya, karena memang pingsan, batal dia puasanya. Nah kalau sengaja menghilangkan ingatan? Itu namanya orang pura-pura lagi. Kalau pura-pura tetap nggak boleh dan tidak batal, namanya pura-pura. Tapi puasanya menjadi rusak itu karena dia pura-pura hilang ingatan. Emang kamu mau pura-pura hilang ingatan? Contohnya? Ya kamu pura-pura hilang ingatan. Ngomong sendiri tuh hilang ingatan, Jo. Nah berarti? Ya nggak berarti. Ya maksudnya orang yang ngomong sendiri itu bisa jadi dia sudah hilang ingatan. Wah, Kak Jay ini termasuk menyoroti seseorang. Apa? Masa lah itu ada Pak Dalang, dia kan ngomong sendiri. Itu kan beda. Itu profesi dalang. Itu memang dia ngomong sendiri, tapi kan ada yang diperagakan. Oh iya deh, berarti kayak aku. Iya kayak kamu ini sama. Kita ngomong berdua antara Bejo sama Kak Aja itu nggak hilang ingatan, masih ke dalam konsep. Iya. Terus apa lagi yang batalin puasa? Yang batalin puasa memasukkan barang, benda ke dalam lubang yang ada di dalam tubuh kita. Contohnya? Lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga. Nah itu nggak boleh. Termasuk lubang 2 yang di bawah itu. Nah, serasa jelaskan aku, ngerti aku. Oh iya, kamu tahu. Nah, cukup untuk puasa, Jo. Karena teman-teman saya yakin sudah melakukan itu. Dan yang belum kuat sampai 1 hari penuh, boleh dengan puasa zuhur. Tapi setelah buka, kemudian lanjut lagi puasa sampai berbuka waktu maghrib. Insya Allah akan banyak kenikmatan dan banyak kemudahan kalau kita bersungguh-sungguh. Ya Kak Jay. Lalu aku ingat ya sekarang. Apa? Tentang
cinta Al-Quran. Emang kamu ingat apa? Aku punya lagu. Apa lagunya? Kamu gaya punya lagu? Punya no. Udah diajari sama guru PAI. Siapa guru PAI-mu? Kelas 2 itu Sufyan. Oh iya, Bu Fian ngajari kamu. Iya, diajari pakai lagu Bintang Kecil. Kamu bisa? Bisa no, masa nggak bisa? Coba lakukan Bintang Kecil. Bintang kecil di langit yang biru, awan banyak menghias angkasa. Pinter kamu, Jo. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Oh, hebat kamu bisa. Kalau Kak C tak ganti iramanya. Maksudnya? Liriknya tak ganti. Wah, terinspirasi dariku. Iya, manut. Lagunya Bintang Kecil, tapi iramanya tak ganti. Teman-teman boleh ikut, ya. Nih, sama iramanya Bintang Kecil, tapi liriknya, kata-katanya diganti. Kalau kita membaca Al-Quran. Oh, keren. Kak ganteng. Oh, yo ganteng sejak dulu, laki-laki. Lanjutin dulu, diem dulu. Iya, tak diem. Kalau kita membaca Al-Quran, keren, pahalanya dilipat gandakan. Wah, mantap. Satu huruf dinilai 10. Terus? 3 huruf menjadi 30. Berarti kalau baca satu huruf dapat pahala 10. Iya, satu huruf saja teman-teman. Kita baca Al-Quran itu dinilai 10 kebaikan. Apalagi kalau kita bisa membaca sehari bisa 1 halaman. Itu udah banyak huruf itu. Maksudnya huruf itu apa tuh Kak Ci? Ini loh maksudnya. Kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, itu sudah dianggap kita sudah membaca 3 huruf. Nah, hurufnya apa aja? Alif, Lam, Mim. Berarti udah dibalas 30. Iya. Maka kalau anak-anakku rajin membaca Al-Quran, pahalanya akan sangat banyak, sangat mulia untuk diri kalian. Nah, aku ya pengen Kak C. Nah, terus kenapa kok nggak dilakuin? Nah, kalau Kifar belum lulus. Nggak lulus atau tidak, nggak masalah. Tapi tetap belajar. Membaca Qurannya lanjut. Nah, belum lancar kok. Latihan. Nah, kifarnya piye? Kibarnya tetap lanjut, Qurannya juga dijalankan. Kan ada hafalan juga toh? Oh iya, Ding. Berarti bacanya dengan hafalan itu? Ya iya, tetapi biar baca Qurannya lancar, dibaca juga Qurannya. Ya, siap. Terus, kalau kita udah bisa baca Quran lancar, harus dibaca? Iya, kalau nggak dibaca ya rugi. Uang 1 hurufnya saja dibalas 10, apalagi kalau kita banyak. Bahkan ada program juga yang bagus, One Day One Juz. Apa itu? Itu loh yang 1 hari baca Quran 1 juz. Wow, banyak loh. Iya banyak. Nah, Kak C pernah? Ya pernah. Sampai sekarang? Ya sekarang sudah tidak rutin sih, tetapi Ramadan ini berupaya bisa khatam minimal 1 kali. Banyak loh. Ya banyak. Kamu ikut nggak? Nah, aku nggak ada yang bangunin loh. Yo ikut bangun sendiri, masa nggak ada yang bangunin? Kamu dibangunin susah kok. Enggak ya, gampang aku. Caranya bangunin kamu gimana? Asalkan ditarik, Terus? dimasukin tangan, Terus? berdiri. Oh iya ding, kamu begitu ya caranya? Ya, kalau nggak dibantu itu nggak bisa bangun Kak C tuh. Alah. Kamu itu ngapa aja? Ingat anak-anakku, baca Al-Quran harus terus rutin. Cintai Al-Quran. Dengan cara apa? Kita bisa membacanya. Bagi anak-anakku, karena kita masih dalam taraf belajar, maka wajib bagi kita untuk bisa membaca Al-Quran. Terlebih bagi yang sudah bisa, baca terus, karena memang pahalanya akan sangat banyak. Bahkan Allah sudah menyampaikan dalam Al-Quran, orang yang punya banyak ilmu akan ditingkatkan derajatnya pada beberapa tingkatan. Kok malah medeni toh? Ya orang medeni itu baik kok malah medeni. Nah, itu ditingkatkan pada beberapa tingkatan. Nah, ini tapi sampai puncak nggak bisa turun. Ya bisa. Kamu itu aneh-aneh. Maksudnya itu dia akan diangkat derajatnya oleh Allah. Berarti ditinggikan badannya? Enggak. Diangkat badannya? Enggak. Derajat itu maksudnya posisi kemuliaan. Wah, emang Kak C tahu ayatnya? Kalau ayatnya berapa, surat apa, Kak C nggak tahu. Tapi bunyinya saya tahu. Coba Kak C, aku pengen dengar. Dengerin ya, baik-baik. Ini Kak C ingat, dulu pernah disampaikan oleh guru agamanya Pak C. Waktu masih SD.
Dan alhamdulillah sampai sekarang masih ingat. Karena gurunya Kak Aceh itu orangnya juga sangat baik, ramah dengan anak-anak juga sangat dekat dan pinter cerita. Nah, ini salah satunya Kak Aceh sekarang bercerita kembali dalam rangka meneruskan perjuangan beliau untuk bisa bercerita. Wah, keren. Ya, jangan lupa dibaca ayatnya. Ya, tak baca. Ini dengerin teman-teman. Sebagai penguat kita, peneguh hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu kepada beberapa tingkatan yang lebih mulia dibanding yang lainnya. Apa maksudnya? Jo, tahu nggak? Nggak tahu, aku Kak Aceh aja yang jelasin. Aku kayak gitu tuh nggak mudeng. Nah, kamu mudengnya apa? Nah, kalau mau buka itu aku mudeng. Buka pakai apa? Sate. Terus? Lele. Terus? Bakso. Terus? Soto. Terus? Boto. Oh, kok boto? Kamu kemarin batu, sekarang boto. Ya jangan, no, coba itu yang baik-baik. Ya. Maksudnya itu apa, Kak Aceh? Ini ya, teman-teman. Untuk kita bisa dimuliakan oleh Allah, maka kita harus selalu menuntut ilmu. Tambahkan ilmu pada diri kita. Bahkan Kak Aceh juga ingat dari yang disampaikan oleh Pak Yai Anwar Zahid. Orang akan punya banyak nilai, orang akan punya nilai dalam dirinya, harus dua yang ditanamkan. Apa itu? Satu, iman. Yang kedua, ilmu. Maka ilmu ini akan bisa mengangkat derajat kita kepada tingkatan yang lebih mulia dibanding orang yang tidak punya ilmu. Itu harus kita camkan. Coba kamu ingat, belajarnya yang terus, kibarnya dilulusin. Iya, kibar meneh. Ini kibarnya kibar. Lah iya, dilulusin biar kamu bisa cepet bacanya, nanti bisa 1 hari 1 juz. Nah, itu rada abot ya, Kak Aceh? Ya nggak abot kalau udah bisa, buktinya banyak ada yang sudah bisa begitu. Kak Aceh emangnya ya? Iya, alhamdulillah Kak Aceh setiap hari bisa rutin 1 day 1 juz. Apalagi Ramadan ini 1 hari bisa sampai 3 juz. Keren loh. Oh ya keren, tapi harus dijadwalkan sehingga kita akan bisa menjadi orang yang mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Hah? Syafaat? Iya. Syafaat itu apa? Syafaat itu pertolongan. Maksudnya? Besok ada orang yang akan mendapatkan pertolongan dari Al-Quran. Wah, bagus loh. Bagus. Teman-teman mau nggak diberi syafaat sama Al-Quran? Tentunya mau. Dan siapa orang yang akan diberi pertolongan Al-Quran? Siapa, Kak Aceh? Itu orang yang menjadi ashabnya Al-Quran, orang yang menjadi sahabatnya Al-Quran. Siapa itu? Orang yang selalu rajin, rutin, istiqomah membaca Al-Quran, mentadabburinya dan mengamalkannya. Wah, kalau gitu aku mau nyelesain kibar. Biar apa? Ya biar lancar. Nanti kalau lancar kan bacanya cepet. 1 juz berapa menit, Jo? Ya, kira-kira ya bisa 2 menit. Woi, 1 juz kok 2 menit itu baca apa? Ya cepet loh. Caranya gimana? Juz 1. Itu ya nggak sampai 2 menit selesai, cuma 1 detik, 2 detik selesai. Maksudnya itu dibaca semuanya. Misalnya juz 2 itu awalannya sayaqulu dan seterusnya. Misalnya juz 5 wal muhsonatu dan seterusnya. Juz 15 Apa itu? itu loh yang tentang ayat Isra Mi'raj. Oh, tahu aku. Tahu kamu? Tahu. Apa? Subhanalladzi. Oh, keren kamu tahu. Jadi ngerti. Ngono tadi malah juz 1. Maaf, Kak Aceh. Kak Aceh itu cuma bercanda. Ya udah. Teman-teman, yakinlah bahwa kalau kita sering membaca Al-Quran, mengamalkannya dan juga mempelajarinya sebelum diamalkan, kita akan besok mendapatkan pertolongan di hari yaumul akhir. Dengan apa? Mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Dengan itu kita akan bisa dengan yakin, sungguh-sungguh dan cinta, senang ketika kita membuka dan membaca Al-Quran. Gitu dulu Jo hari ini. Iya, Kak Aceh, aku udah capek, udah haus. Oh, lah yang poso makanya haus nggak boleh minum. Kalau pura-pura minum boleh? Ya nggak boleh, tadi udah diingetin malah ngomongin meneh. Ya nggak boleh, jangan minum kalau tidak buka. Ya berarti bukannya? Ya nanti malam, maghrib. Kalau sekarang? Nggak boleh, puasa. Ya udah, aku nanti mau tidur. Katanya naumus shaim ibadah. Woi, kamu bisa dalil Jo. Kerti no, habis ngaji kemarin no. Di mana? Di Masjid Sultani. Oh, kamu ikut? Ikut no, Kak Aceh, aku di sampingnya Kak Aceh. Oh ya. Dah cukup dulu ya. Ya teman-teman, maaf ya.
udah ngelak ini. Nanti malam aja tak lanjutin. Nanti malam kamu mencerita lagi? Enggak, maksudnya besok aja, tak istirahat dulu, nyari materi. Oh iya. Baik teman-teman, itu dulu hari ini. Mudah-mudahan kita selalu sehat, bersemangat, dan bisa rajin baca Al-Quran sampai akhir Ramadan. Diupayakan kita bisa khatam 30 juz, insya Allah. Demikian, jika banyak salah mohon dimaafkan. Kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.